Mari, saya ingin kita mau membaca satu ayat firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal. Atau kita akan baca ada beberapa referensi yang penting saya akan ambil. Tapi langsung saja kita lihat dari ayat-ayat emas kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan sampai ayatnya yang ke-40. Tema dari ibadah online kita pada saat ini yaitu aman, ya, aman. Perasaan aman, perasaan bebas dari bahaya itu aman, ya. Merasa tidak sedang dalam ancaman, itu namanya aman. Sudah dikasih Tuhan, rasa aman pada hari-hari ini mahal sekali. Mahal sekali rasa aman. Semua orang sedang rasa terancam, sedang dalam bahaya, ya. Seperti telur di ujung tanduk katanya, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kita tidak melihat musuh kita sekarang. Dan itu menanti di tempat-tempat keramaian. Padahal kita manusia itu makhluk sosial, ya, selalu ingin ada interaksi di tempat yang ramai dan banyak hal yang lain lagi, ya. Belum lagi virus, banyak sekali virus-virus yang bisa datang dalam hidup kita. Memang ketika kita kurang bergerak, ya, banyak yang mempengaruhi sehingga kondisi tubuh kita bisa jadi lemah, imun kita bisa menurun, dan banyak hal yang lain yang bisa terjadi. Tetapi saya percaya bahwa hanya di hadirat Tuhan kita tenang, karena di situ ada rasa aman yang sejati. Puji Tuhan. Mari, saya ingin ajak kita untuk membaca. Inilah hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Markus pasal 12 ayat 30 dan ayat 31. Di situ ada tambahan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 tidak ada dengan segenap kekuatanmu. Nah, dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan ayat 31 ada tambahan itu, segenap kekuatanmu. Dengan catatan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Matius 22, disitulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Disitulah bergantung. Kalau tidak ada itu, semua hukum hancur, ya. Kemudian yang kedua, itu yang utama. Yang pertama kekuatannya, yang kedua posisinya yang utama, yang ketiga dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Nah, Lukas pasal 10 sudah gabung ayat 27 sampai 28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada tambahan. Ayat 28, kata Yesus kepada, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. This do and thou shalt live. Bergantung,
disitulah bergantung semua hukum. Yang kedua, posisinya yang utama. Yang ketiga, di situ ada kepastian, and thou shalt live, dan engkau akan hidup. Di situ ada kekuatan semua hukum, posisinya itu nomor satu. Di situ ada kepastian kehidupan. Dan yang keempat, Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati. Ada tambahan informasi di situ, dengan segenap pengertian. Ada mengasihi Tuhan dengan akal budi, tetapi ada juga mengasihi Tuhan dengan pengertian. Kemudian, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di sini ada tambahan informasi, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Disitulah bergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Posisinya yang terutama. Yang ketiga, di situ akan ada kepastian. Kalau kita melakukannya, thou shalt live. Engkau pasti, engkau akan hidup. Kemudian yang ketiga, yang keempat sudah dikasih Tuhan, itu jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya berikan beberapa informasi penting lagi kepada saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di hati kita ada keputusan, di hati kita ada motivasi, ya. Di hati kita ada keputusan, di hati kita ada motivasi. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Di situ ada perasaan kita, di situ ada pikiran kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap kekuatan tubuh kita, segenap kekuatan ekonomi kita, segenap kekuatan pangkat dan jabatan kita. Itulah hal yang kita anggap kuat. Betul tidak? Sudah dikasih Tuhan, ya. Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, itu semua hasil belajar kita, ya. Biar dengan semua hasil belajar kita, entah itu TK, SD, SMP, SMA, sekolah minggu, ya, atau sarjana, semua akal budi kita, hasil belajar kita. Kemudian dengan segenap pengertian kita. Itu hasil belajar kita dari sekolah kehidupan. Apa yang kita bisa mengerti dari banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biar dengan itu kita mau mengasihi Tuhan. Nah, mari, mengapa mengasihi Tuhan saya kaitkan dengan tema dari ibadah online kita, yaitu kata aman, ya. Kata yang paling mahal sekarang, yaitu aman. Karena seluruh dunia dicekam, oleh ketakutan. Dan jangan lupa, Alkitab berkata, di akhir zaman, orang akan mati ketakutan. Ketakutan, ya, dalam bentuk fobia atau apalah artinya, ya, sudah dikasih Tuhan. Ketakutan itu menjadi begitu mencekam sekarang, ya. Sehingga kata aman ini jadi sesuatu yang mahal. Nah, mari kita akan lihat. Dan sebentar kita juga akan kaitkan itu dengan perjamuan asa yang kudus, yang kita akan ikuti sebentar, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat mengapa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia sebenarnya ada 3 hukum di situ. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri, ya. Beli 2 gratis 1. Sudah dikasih Tuhan, ya. 2. Ada 2 hukum, ya. Yang pertama dan yang terutama dan yang sama dengan itu. Tapi jangan lupa ada yang tidak tersurat, ya, tapi tersirat, yaitu hukum yang ketiga, yaitu mengasihi diri kita. Nah, mari kita akan lihat apa alasannya sehingga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita itu membuat kita ada di posisi aman, atau
kita memiliki perasaan aman. Yang pertama, perhatikan baik-baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, saya simpulkan saja, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Itulah seluruh keberadaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, saudara perhatikan baik-baik, kita mengamankan hidup kita, diri kita, aman di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, maka kita mengamankan diri kita dalam kasih Tuhan. Mazmur pasal 31 ayatnya yang keempat, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, maka kita mengamankan diri kita, hidup kita di dalam kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ada apa sih dalam kasih Tuhan? Dalam kasih Tuhan ada penebusan, ada pendamaian. Dan pendamaian dalam Alkitab konsepnya beda dengan pendamaian menurut dunia. Pendamaian menurut dunia, mana tanganmu, dua pihak yang berselisih, bertengkar, berseberangan, mana tangan-tangan kalian? Ya, mana tangan kalian? Ayo jabat tangan, ya. Dalam skala besar atau skala kecil. Adakah perjanjian yang kalian inginkan? Saling menguntungkan dan lain sebagainya. Ada yang engkau tidak suka, yang engkau tidak suka, sampaikan. Tetapi pendamaian menurut Alkitab yang dikerjakan oleh Yesus adalah mengalihkan murka lewat satu korban. Yesus, dia menerima murka Allah untuk dirinya sendiri, supaya kita dari orang-orang murka boleh jadi anak-anak Tuhan. Itu saya, itu saudara. Pendamaian. Dalam kasih Tuhan ada pendamaian. Dalam kasih Tuhan ada hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di dalam kasih Tuhan itu ada identitas yang baru. Kita jadi anak-anak kerajaan Allah. Di dalam salib Yesus kita dapat identitas yang baru. Ada apa lagi? Dalam kasih Tuhan ada kesempatan. Kita ini orang-orang yang harusnya masuk neraka, tapi kita dapat kesempatan. Kasih artinya kesempatan. Karena Tuhan sayang kita, Dia berikan kepada kita kesempatan. Kalau saudara sayang kepada orang-orang di sekeliling saudara, sekalipun mereka salah, berulang-ulang salah, berikan lagi kesempatan. Sebab itu Yesus berkata, kalau kita mau mengampuni dosa orang, ampunilah 70 kali 7 kali. Karena dalam kasih ada kesempatan. Di dalam kasih ada semua yang kita perlu. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32. Di dalam Yesus, Bapa di sorga sudah berikan semua. Semua yang kita perlu diberikan oleh kasih Allah. Dalam kasih itu ada urapan. Dalam kasih itu ada kuasa. Semua yang kita perlu yang membuat kita rasa aman. Dalam kasih ada garansi. Dalam kasih ada penerimaan. Dalam kasih Tuhan kita aman. Namakan dia Immanuel. Ya, jangan lupa. Allah berikan anaknya, namakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita, karena Dia mengasihi kita. Banyak sekali, dan itu semua ada di dalam kasih Allah. Nah, untuk kita mengamankan diri kita, hidup kita dalam kasih Allah itu, mari kita kasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana sih kita bisa mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita dengan semua keuntungan kasih yang begitu besar? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yang pertama,
Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengar-dengaran. Ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Kita takut kalau tiba-tiba timbul gejala, ya, wah reaktif dia. Rapid test, gejalanya hasil rapid testnya positif, ya. Dulu semua orang bilang kita harus positif. Tapi sekarang kalau positif semua ketakutan, ya. Tapi kalau keluar negatif, wah puji Tuhan, ya. Kalau hasilnya tes kehamilan positif, tapi sekarang yang paling ditakutkan orang hasil rapid test, atau swab atau apalah, ya. Semua pada ketakutan. Semua ketakutan. Jangan-jangan saya kena coronavirus di mall atau di jalan, atau orang yang datang, atau dari GoFood atau dari Gojek, atau semua pada ketakutan tiba-tiba corona akan menyatakan diri. Semua ketakutan. Tiba-tiba dia muncul. Jangan-jangan dia muncul dari baju. Jangan-jangan dia muncul dari logam. Jangan-jangan dia muncul dari uang. Jangan-jangan dia muncul dari ATM. Betul apa yang saya katakan? Betul, sudah dikasih Tuhan. Tapi Alkitab berkata, yang mengasihi Tuhan dengan melakukan firman, maka Alkitab berkata, aku akan menyatakan diri kepadanya. Yesus akan muncul. Yesus akan nampak. Yesus akan hadir. Semua kan lagi ketakutan sekarang, ya. Ada jemaat yang mesin cucinya dia taruh di pintu rumah. Tidak boleh masuk kecuali pakai kaos dan celana pendek. Semua yang dipakai dari luar atau keluar, ya, buka, taruh langsung di mesin cuci. Kenapa? Karena takut corona datang dan berkata, halo, saya ada di rumah ini. Saya ada di kantor ini. Saya ada di bank ini. Semua pada ketakutan corona akan menyatakan diri. Tapi mari, kalau kita mengasihi Tuhan dengan dengar-dengaran terhadap firman, Yesus akan menyatakan diri. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan yaitu dengan mengutamakan Tuhan. Wahyu 2 ayatnya yang keempat, Tuhan ingin melihat ada kasih yang semula. First love. Kata first dipakai kata proton. Artinya pertama dalam hal waktu, tempat, dan kepentingan, ya. Tuhan itu harus selalu yang utama dalam hal waktu, ya. Kita selalu menyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kapan waktu terbaik kita untuk Tuhan, ya? Kita tidak fair, tidak adil banyak kali, ya. Kemudian mengutamakan Tuhan dari segi waktu, tempat. Saya tidak tahu di hati kita sekarang, ya, tempat corona sudah bertahta nomor 1. Corona berkuasa penuh atas semua aspek hidup kita. Sedikit-sedikit bicara corona, ya, sudah dikasih. Semua dikuasai oleh corona. Boleh atau tidak membagi informasi? Boleh, sudah dikasih Tuhan, ya. Tapi capek kita. Dan kepentingan Tuhan itu nomor 1. Yang ketiga, cara kita mengasihi Tuhan. Ini yang membuat kita aman dalam kasih Tuhan. Dengar-dengaran terhadap firman, kemudian utamakan Tuhan. Yang ketiga, inilah yang membuat jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, maka kita akan aman. Yang ketiga, cara kita mengasihi Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita mengasihi seseorang, kita selalu ingin dekat dengan orang itu. Dan tidak ada jarak yang lebih dekat selain dia sendiri. Pribadi Tuhan itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus
akan selalu bergerak. Dia tarik hadirat sorga turun, ya, mengingatkan kita akan firman Allah, bawa kita kepada seluruh kebenaran. Saya ingin baca satu ayat awasan untuk kita, karena selama ini saudara telah banyak awasan, ya. Hati-hati, ada ini, ada peringatan, ya, dan lain sebagainya. Lewat firman Tuhan ini, saya ingin beri satu ayat awasan kepada kita semua. 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22, semua orang bilang, hati-hati, keadaan dunia sekarang berarti Yesus mau datang. Saya beri awasan kepada kita semua, hitungan yang ketiga, yang ada di pastori, yang ada di rumah masing-masing, ya. Coba kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Apa? Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Maranatha. Oh, semua yang sedang terjadi, oh, Tuhan sudah dekat. Alkitab berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Sekarang kita lihat yang kedua, ya. Mengapa hukum kasih itu membuat kita aman? Yang pertama, karena siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaannya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya, dan dengan segenap pengertiannya, itu akan membuat dia aman dalam kasih Tuhan. Nah, itulah yang kita akan peringati sebentar lewat perjamuan kudus yang akan bicara kepada kita. Semua yang ada dalam kasih Tuhan. Nah, yang kedua, mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, kita mengamankan diri kita di dalam kasih Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi sesama manusia, maka itu mengamankan mereka. Mereka akan rasa diri mereka aman. Kenapa? Karena ada kita yang mengasihi mereka. Ada kita yang di samping mereka sayang pada mereka. Ada kita yang akan jaga mereka. Ada kita yang tidak mengambil keuntungan dari mereka. Ada kita yang menginginkan yang terbaik untuk mereka. Ada kita yang berdoa untuk mereka. Ada kita yang yang akan angkat mereka kalau mereka jatuh. Ada kita yang akan mengampuni mereka. Ada kita yang akan mengalah. Ada kita yang akan menjaga diri supaya kita jangan tertular dan jangan menular. Sudah dikasih Tuhan, ya. Mari, tidak perlu marah-marah, ya. Ngana ini keluarnya nak pakai APD. Ngana keluar pulangnya nak bacuci. Ngana keluar, masing-masing kita. Karena kita tahu di rumah ada orang yang sayang pada kita, yang kalau dia keluar rumah, dia akan jaga diri sebaik-baiknya. Jangan sampai dia jadi sumber penyakit. Jangan sampai dia bawa pulang penyakit di rumah, ya. Jangan sampai sakit. Kalau kita sakit, aduh, keluar doi banyak. Apalagi kalau ke rumah sakit, wah, saudara yang saya kesem Tuhan, ya, sudah cukup bahaya. Kita tahu pemerintah, semua tenaga kesehatan telah melakukan yang terbaik, tapi semua ada batasnya, ya. Lebih baik tinggal di rumah. Semua orang takut pergi rumah sakit. Sudah dikasih Tuhan, ya. Jaga diri supaya kita tidak bawa pulang penyakit, ya. Saya bisa adakan kebaktian di gereja, bisa atau tidak? Bisa, ya. Pergi besuk jemaat rumah ke rumah, bisa. Ke rumah sakit, bisa. Tapi saya sayang orang-orang di sekeliling saya, ya. Jangan bilang, Bro Eki Awi kok menghindar karena takut di rumah sakit atau
Dasar gembala nak tanggung jawab. Sudah dikasih Tuhan. Ada banyak orang bisa berpendapat seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mereka akan rasa aman, ya, karena ada orang yang yang mengasihi mereka, ada di samping mereka. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, yang ketiga, hukum yang ketiga, ya, include sebenarnya dengan yang kedua, tapi sebenarnya ada 3, ya, ambil 2, gratis 1. Mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, membuat Tuhan dan membuat orang-orang di sekeliling kita rasa aman tentang kita. Ya, kalau kita mengasihi diri kita, Tuhan dan sesama akan merasa aman tentang kita. Kenapa? Karena kita akan urus diri kita baik-baik. Ya, kita akan jaga kesehatan, kita akan mandi, bangun pagi, ku terus mandi, ya, dan seterusnya. Mandi pagi bikin kita sehat. Mandi sore atau malam. Oh, sore, ya, kalau malam bisa sakit. Membuat kita sering ganti baju, membuat kita gosok gigi, membuat kita makan makanan sehat, membuat kita olahraga, mengasihi diri, membuat kita jauhi dosa. Dosa kan akibatnya maut, ya. Di situ ada judi, ada mabuk, ada pornografi dan lain sebagainya, ya. Semua itu membuat kita sehat kalau kita sayang diri kita. Orang mabuk nyendak sayang diri sendiri. Tuhan Yesus so ampuni, Tuhan Yesus so sembuhkan, marmabo. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus so berkati, malah bajudi. Tuhan Yesus so berkati tuh pernikahan, malah bersinah. Pulang-pulang bawa penyakit, ya. Di truk saja sopir truk tulis bahugel, mau terus nimbole, babale malo. Itu sopir truk sudah dikasih Tuhan. Tapi heran, kenapa orang pendidikan tinggi nyana berubah? Kasihi Tuhan dengan segenap pengertian dan akal budi kita, ya, dan dikasih Tuhan. Kalau kita mengasihi diri kita, kita pasti akan rajin berbakti, karena berbakti itu berguna dalam segala hal. Roti kita diberkati, makanan kita diberkati, kekekalan kita diberkati oleh Tuhan. Untuk miliki rasa aman, kasihi Tuhan, dengar-dengaran terhadap firman Allah, Yesus akan menyatakan diri, ya, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, itu lebih dari semua korban. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita akan selalu penuh dengan roh. Itu buat kita aman, ya. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, itu membuat mereka akan rasa aman, karena ada kita yang sayang pada mereka. Dan kalau kita mengasihi diri kita sendiri, Tuhan akan rasa aman, ya. Coba Tuhan so sayang pada orang, orang nak sayang tompe diri sendiri. Iris-iris, mabo, bajudik, pornografi dan lain sebagainya sudah dikasih Tuhan, ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Kalau lihat anak cinta Tuhan, pasti orang akan rasa aman, betul? Dan orang-orang yang menjaga diri karena dia sayang kepada dirinya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Sekalipun mama, papa, keluarga, gembala sembahyang untuk jemaat, jemaatnya nak sayang diri, mamabo, bajudi, zina, itu kan nak sayang diri sendiri. For apa Tuhan mau sayang pada orang kalau orangnya nak sayang diri sendiri? For apa orang-orang sayang pada orang kalau orang nak sayang diri sendiri? Kalau ingin kita memiliki rasa aman, aman dalam kasih Tuhan, aman untuk orang-orang di sekeliling kita, dan aman untuk diri kita sendiri, mari kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Dan yang sama dengan itu, kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Puji Tuhan.